Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya BDN Aprilina SSDMK, dosen tetap di jurusan kebidanan pada program studi sarjana terapan kebidanan dan pendidikan profesi bidang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Untuk kepakaran saya di mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS dan MUSLI. Pada video ini saya akan menyampaikan bagaimana pelaksanaan pengajaran untuk mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS dan MUSLI yang saya ambil. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana teknik pembelajaran saya yang saya terapkan, yaitu menggunakan metode DIA, Delay Free Interaction dan Assessment. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 5 dengan kode mata kuliah BD.6.501 dengan bobot 5 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS seminar, 1 SKS praktikum, dan 2 SKS klinik. Sebelum saya menampilkan lebih lanjut mengenai teknik pembelajaran saya, sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok yang harus dikuasai oleh mahasiswa kebidanan. Mata kuliah ini akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa NIFAS dan MUSLI dengan pendekatan manajemen kebidanan. Capaian akan dikembangkan secara kognitif, afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar masa NIFAS dan MUSLI. Kedua, mampu menjelaskan respon orang tua terhadap bayi baru lahir. 3. Mampu menjelaskan proses adaptasi fisiologi NIFAS. 4. Mampu menjelaskan kebutuhan dasar NIFAS. 5. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada masa NIFAS dan pendokumentasian. 6. Mampu melaksanakan kunjungan ulang serta deteksi dini komplikasi masa NIFAS. Berikut adalah bahan kajian pada mata kuliah ini. Yang pertama, konsep dasar masa NIFAS. 2. Fisiologi masa NIFAS. 3. Imunologi dalam masa NIFAS. 4. Perubahan yang terjadi pada imun NIFAS atau adaptasi fisik dan psikologis. 5. Ketidaknyamanan yang terjadi pada imun NIFAS. 6. Faktor yang mempengaruhi NIFAS. 7. Kebutuhan dasar imun NIFAS. 8. Pasien safety dan pencegahan infeksi dalam masa NIFAS. 9. Fisiologi laktasi. 10. Manajemen laktasi. 11. Evidence based dan kajian jurnal dalam asuhan NIFAS dan menyusui. 12. Deteksi dini penyulit atau komplikasi dalam NIFAS dan menyusui. 13. Upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui. 14. Asuhan kebidanan NIFAS dan menyusui secara holistik dengan pendekatan evidence based, problem solving, critical thinking, dan menerapkan metode manajemen kebidanan dokumentasian dengan soal. 15. Hipnosis pada ibu postpartum. 16. Konsep hypno breastfeeding. 17. Hypno breastfeeding. Aplikasi hypno breastfeeding, endorfin massage, pijat oksitosin, dan rolling massage. Setelah kita tahu mengenai deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ambil, maka selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang digunakan di DIA, Delay Free Interaction Assessment. Untuk Delay Free, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Di sini saya menggunakan berbagai cara. Yang pertama, saya menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan diantaranya hasil karya saya sendiri, diantaranya dengan judul Butir Mutiara Keajaiban Menyusui, Perawatan Pasca Persalinan, serta Asuhan Kebidanan pada Masa NIFAS Pandemi COVID-19, dan buku textbook lainnya. Misalnya, buku ilmu kebidanan, buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, obstetrik William, dan lainnya. Selain menggunakan textbook, saya juga menggunakan jurnal atau referensi yang terkait asuhan NIFAS dan MUSLI, yang diantaranya hasil penelitian yang telah saya lakukan yang dapat diakses secara online. Dan tentunya buku referensi yang menurut saya wajib sekali dipahami oleh mahasiswa adalah buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. 2. Pembahasan studi kasus. Di setiap pertemuannya saya meminta mahasiswa mengerjakan soal dan menganalisa studi kasus yang saya berikan, di mana studi kasus ini merupakan kasus-kasus yang sering terjadi pada masa NIFAS dan MUSLI.
Kasus akan dibahas secara individu maupun kelompok. Saya akan meminta salah satu mahasiswa secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait studi kasus yang sudah diberikan, dengan harapan semua mahasiswa akan siap untuk menyampaikan apa yang telah didiskusikan. Interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa pada mata kuliah ini, yaitu saya lakukan secara blended learning, yaitu secara luring dan daring. Untuk perkuliahan tatap muka atau luring, saya lakukan di kelas. Sebelum memulai menyampaikan materi, biasanya saya akan mereview materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, yaitu collaborative learning, diskusi interaktif, belajar mandiri, penugasan terstruktur berupa tugas individu ataupun kelompok, sehingga mahasiswa diharapkan terlibat aktif pada setiap proses pembelajaran. Kemudian, untuk pembelajaran daring, mahasiswa dapat melakukan pembelajaran dengan mengakses e-learning Poltekkes Kemenkes Palembang, yaitu Academic Management System atau AMS, dengan alamat website ams.poltekkespalembang.ac.id. Pada AMS, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunggah tugas, dan melaksanakan ujian teori, baik ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan menggunakan sistem CBT atau Computer Based Test. Pada awal pertemuan perkuliahan, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan, di mana kontrak ini membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Pada awal pertemuan, biasanya saya akan membuka diri untuk berdiskusi, dan intinya selalu memotivasi mahasiswa untuk serius dan tetap semangat dalam perkuliahannya. Kemudian pada tahap asesmen, setiap akhir pertemuan perkuliahan, saya akan mencoba mengetahui pemahaman dari setiap mahasiswa terkait asuhan nifas dan menyusui dengan melakukan evaluasi melalui tanya jawab ataupun asesmen dengan menggunakan aplikasi seperti Quizzes atau Mentimeter. Sistem penilaian pada mata kuliah asuhan nifas dan menyusui ini untuk SKS dan praktikum, penilaiannya akan diambil dari sikap 10%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Untuk klinik, target 30%, penilaian institusi 35%, penilaian lahan 35%. Berikut adalah video pembelajaran saya pada mata kuliah asuhan nifas dan menyusui pada pertemuan ke-8 dengan materi fisiologi laktasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, absen dulu ya. Yang namanya ibu panggil nanti aku akan. Oke. Laili, Ibu, Juli, Ibu, Gesa, Ibu, Ata, Ibu, Presi, Ibu, Kinanti, Ibu, Raden Ayu, Ibu, Happy. Ibu. Oke. Ada yang namanya belum dipanggil? Oke, ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik ya. Kita sudah berdoa. Kita lanjut dengan Ibu mau mereview ingatan kalian tentang topik yang sebelumnya yang pernah diberikan pada pembelajaran yang lalu. Oke, sekarang Ibu tes untuk kunjungan nifas. Siapa yang tahu berapa kali kunjungan nifas? Ya, sebutkan namanya di sini Bu. Ya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Garuda. Kunjungan nifas itu 4 kali kunjungan Ibu. Untuk kunjungan pertama itu 6 jam sampai dengan hari kedua. Untuk KF2 itu dari
hari ketiga sampai dengan hari ke-7. Untuk KF ketiga itu dari hari ke-8 sampai dengan hari ke-28. Untuk KF 4 itu hari ke-29 sampai dengan 42. Oke, benar ya. Pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu lokea ada berapa macam jenis lokea? Oke, siapa namanya? Menjawab ibu, perkenalkan nama saya Kapita Indarti. Lokea itu ada 4 ibu. Yang pertama lokea rentra dari hari pertama sampai hari ketiga. Yang kedua ada lokea sampinolenta dari hari ke-4 sampai hari ke-7. Yang ketiga ada lokea skolsa dari hari ke-8 sampai hari ke-14. Dan yang terakhir ada lokea alba dari hari ke-15 sampai minggu ke-6. Oke, benar ya? Ya. Bagus sekali jawaban dari Novita. Mau ditanya-tanya lagi? Cukup? Oh ya, satu lagi. Ini juga sangat penting ya, apalagi ini berkaitan juga nanti dengan topik yang akan kita bahas. Gangguan psikologis pada ibu nifas, siapa yang tahu? Ini ibu. Ya, namanya. Ibu, perkenalkan nama saya Tata Cahyaningsih. Gangguan psikologis itu ada 2, postpartum blues dan depresi postpartum. Oke, benar sekali ya. Jawaban Tata sudah baik sekali. Oke, berarti Ibu anggap semua masih mengingat materi-materi kita yang sebelumnya. Baik, kita lanjut dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Topik kita hari ini tentang fisiologi laktasi, di mana materi ini meminta mahasiswa untuk memahami bagaimana produksi ASI dan hormon ibu dalam laktasi. Ada yang pernah membaca atau mendengar terkait fisiologi laktasi? Belum ya, baik. Ibu jelaskan dulu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, ketika Ibu mempersilahkan, baru kalian boleh bertanya. Oke. Mata kuliah ini adalah mata kuliah asal bidan dan nifas dan menyusui dengan kode mata kuliah BD 6.501. Oke. Fisiologi laktasi ini capaian pembelajaran pada mata kuliah ini itu tentang satu, pemahaman kognitif ya. Pemahaman kognitif ini kalian harus memahami anatomi payudara dan 3 fase laktogenesis secara mendalam. Ya, kalau anatomi payudara mungkin ibu juga tinggal mengerti dulu karena di tingkat 1 kita sudah belajar anatomi. Kemudian psikomotornya itu kemampuan psikomotor, mahasiswa harus mampu menganalisis refleks prolaktin dan oksitosin serta dampaknya pada klinis menyusui. Kemudian untuk afektif, sikap untuk menumbuhkan empati. Jadi mahasiswa diharapkan dapat menumbuhkan empati dan kesiapan memberikan asuhan laktasi yang suportif pada komunitas. Nah, ini anatomi payudara. Masih ingat dengan anatomi payudara? Iya. Oke. Yang pertama ini alveolus. Ini adalah unit fungsional terkecil yang terdiri dari sel-sel sekretari tempat ASI diproduksi. Nah, di sinilah si ASI nanti diproduksi. Kemudian nomor 2, sel miofitel itu adalah sel otot polos yang mengelilingi alveolus. Dia bertugas memeras ASI. Jadi ketika menyusui itu terjadi kontraksi pada payudara, dialah tugasnya untuk memerah agar ASI keluar. Kemudian sistem ductus ya, nomor 3 ini saluran ya, ada cabang-cabangnya. Nah, yang ini akan mengalirkan dari alveolus untuk ASI agar keluar menuju puting susu. Nah, yang keempat inilah areola dan puting susu. Areola yang bagian vitaminnya besar ya, di lingkaran. Ya, selanjutnya ini mamogenesis ya. Mamogenesis ini adalah bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan payudara. Ya, karena kita perempuan semua, kita juga bisa memahami ya sekalian bahwa ternyata proses pertumbuhan dan perkembangan payudara itu
sejak mulai fase pubertas. Ya, jadi fase pubertas ini pengaruh dari estrogen itu mengakibatkan terjadi pertumbuhan lupus. Dan kemudian progesteron itu adalah perkembangan lupus. Lupus itu yang lebih. Kemudian lanjut pada masa kehamilan. Masa kehamilan pengaruh human placental estrogen, ya, estrogen dan progesteron. Terjadi hipertrofi alveolar secara masif, kemudian payudara membesar, kolostrum di trimester akhir baru dikeluarkan. Ya, jadi nanti ibu-ibu menyusui itu akan keluar kolostrum, ya. Kolostrum itu ya jumlahnya tidak banyak karena masih terhambat oleh hormon yang diproduksi oleh plasenta tadi, ya. Karena dalam masa kehamilan plasenta masih ada, jadi menyusui belum terjadi maksimal. Kemudian pasca persalinan inilah proses laktasi terjadi. Ketika plasenta sudah dilahirkan, maka semua hormon menyusui mulai bekerja. Jadi semua kelenjar-kelenjar ini akan siap memproduksi ASI secara massal. Selanjutnya FIL atau feedback inhibitor of lactation. Ini remnya, kalau mobil itu remnya, ya. Kenapa disebut rem otomatis payudara? Nah, sifil ini senyawa protein aktif dalam ASI yang berfungsi mengontrol produksi ASI secara lokal di setiap payudara. Ketika payudara ini penuh, maka produksinya akan berlangsung lagi. Nah, tapi ketika terjadi penurunan ASI atau mastitis yang payudara menumpuk, kepenuhan gitu ya, karena ASI-nya tidak dikuatkan, makanya sifil ini bekerja. Kalau payudara itu terasa penuh, filnya bekerja. Dia menghambat, jangan sampai payudara ini memproduksi lagi si ASI kan loh katanya. Seperti di kebutuhan pasar ya. Kalau ketika di pasar kita banyak yang beli, ya kan? Maka si pabrik pembuatnya barang-barang yang kita butuhkan tadi memproduksi terus-terus. Nah, sama dengan ASI. Kalau ketika si payudara kosong terus, wow, berarti kita nih dibutuhkan nih kata si sinyal dari sel pembuat ASI. Cepat kita kerja lagi. Nah, makanya disarankan untuk ibu-ibu menyusui itu selalu menyusui apa teh? On. Misalnya minimal telur lah ya. Telur itu paling dapat berapa proteinnya? Ini gratis lah ya dapat. Ini protein di kolostrum, makanya warnanya pun berbeda. Nih kolostrum ini kan kuning ya. Pernah kan lihat kolostrum? Nah, kolostrum ini kuning. Ada tuh di asuhan kebidanan persalinan IND ya. Nah, makanya kita harus secepatnya melakukan IND. Nah, itu karena untuk mendapatkan si kolostrum ibu tadi segera dengan dapat kolostrum ya ini imunisasi pertama bayi tercipta karena imunoglobulinnya ada di situ. Anda pelekatan benar seperti apa? Sebagian besar areola ibu ini areola masuk ke mulut bayi, terutama bagian bawah mulut ini masuk semua yang dari bagian bawah mulut ini. Jadi di areola itu yang di bawah ini, yang bagian bawah itu harusnya sebagian besar tuh masuk semua. Kalau yang di atas mungkin separuhnya, tapi yang di bawah itu harusnya sampai di sini. Itu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sebutkan namanya. Perkenalkan saya Elsakti, Bu. Izin bertanya, mengapa stres dan cemas pada ibu menyusui dapat menghambat produksi ASI? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang mau membantu menjawab? Oke, sebutkan namanya. Izin Bu, perkenalkan saya Reda Indonesia. Izin jawab Ibu, stres, nyeri, rasa takut atau kelelahan dapat menghambat produksi oksitosin sehingga dapat memperhambat ASI Berproduksi. Oke, ada lagi yang mau nambah? Bagus sekali jawaban dari temanmu.
Ada yang mau menjawab lagi? Cukup baik ya. Jadi sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi bahwa di slide tadi mengatakan pengaruh psikologis itu sangat besar terhadap produksi ASI karena akan mempengaruhi hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini hormon kasih sayang, jadi ini sangat sensitif. Kalau dia diganggu dengan tekanan, stres, akibatnya ibu tidak bisa mengeluarkan ASI walaupun si alveoli, si pabrik ASI-nya bekerja. Tapi ketika oksitosin terganggu, dia tidak akan menimbulkan. Jadi kan tugasnya si oksitosin ini kan menimbulkan ASI. Nah, tuh, benar sekali jawaban temanmu. Oke, dari sini ada yang masih mau bertanya? Oke, baik. Siapa namanya? Kenalkan ibu saya Feriska. Ya. Apakah boleh ibu hamil mengkonsumsi suplemen atau obat yang akan memperlancar ASI? Baik, bagus sekali ya. Suplemen ini sedang banyak dijual di masyarakat sekarang. Ada yang bisa menjawab? Oke, siapa namanya? Sebutkan. Yang menjawab ibu boleh karena di dalam suplemen penambah ASI tersebut itu mengandung zat galaktogogi, yaitu mampu untuk meningkatkan produksi ASI itu. Iya, baik sekali. Ya, ada yang mau menambahkan? Masih? Bagus sekali jawaban dari teman kita Keisha bahwa galaktogogi itu membantu memperbanyak ASI. Tapi jangan lupa suplemen itu hanya sekedar tambahan ya. Jadi ketika ibu-ibu itu menyusuinya benar, perlekatannya tadi benar, terus pemberian ASINya selalu diberikan misalnya 2 jam sekali atau on demand tergantung kebutuhan si bayi, biasanya produksi ASI akan lancar, banyak, sesuai dengan teori tadi bahwa semakin banyak dihisap, produksi akan terus bekerja, pabrik ASI tadi akan terus bekerja. Kemudian ketika oksitosin tidak terganggu, dia akan menyembuhkan ASI. Jadi harus ada sinergi antara prolaktin dan oksitosin. Ya. Oke, nah lanjut ya. Sekarang ibu akan memberikan studi kasus yang sebenarnya ini gampang sekali kalian jawab karena dari sudah kita bahas. Tapi siapa tahu ada teman-teman yang masih belum. Nah, untuk diskusi studi kasus ini soalnya silakan kalian membagi menjadi 4 kelompok. Jadi ini untuk berlima, 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 1, sisanya 1, 2, 3, 4 ini menjadi 1, yang ini berempat jadi 1, yang ini. Oke? Oke, ada yang bisa bantu ibu membaca soalnya? Oke, silakan. Seorang ibu berusia 26 tahun, P1A0, melahirkan normal 2 jam yang lalu. Bayinya telah melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD selama 1 jam dan kini menyusu dengan perlekatan yang baik. Saat menyusui, ibu merasakan kontraksi ringan pada perut dan ASI mulai keluar lebih lancar. Bidan menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan respon fisiologis akibat rangsangan hisapan bayi. Hormon yang paling berperan dalam pengeluaran ASI pada kasus tersebut adalah A. Estrogen, B. Progesteron, C. Prolaktin, D. Oksitosin, E. Human Placental Lactation atau HPL. Oke, terima kasih Tata sudah membacakan soalnya. Nah, sekarang ibu tanya menurut kelompok kalian, jawaban yang paling tepat untuk studi kasus tersebut apa? Ini sering terjadi tanpa kita sadari. Kadang-kadang ibu-ibu mengeluh, Bu, ASI aku bicaranya banyak, kondisi payudara aku penuh, tapi kenapa belum keluar? Atau keluarnya sedikit, boleh? Atau temannya yang mau? Ibu, jawaban dari kelompok kami yaitu C, Ibu, prolaktin, Ibu. Oke, baik, prolaktin. Gimana kelompok yang lain?
Menurut kelompok yang lain, yang mana yang paling benar? Menurut kalian prolaktin benar atau ada yang lebih benar lagi? Menurut kelompok kami jawaban yang benar itu oksitosin. Oksitosin, dan alasan? Karena oksitosin itu hormon yang memproduksi ASI. Masih belum benar, masih belum tepat. Yang memproduksi itu justru si prolaktin. Ya, oke. Sekarang kelompoknya dari kelompok sisi depan. Tadi sudah benar oksitosin, tapi penjelasannya si oksitosin tugasnya apa? Hormon yang berperan dalam pengeluaran ASI. Oke, benar sekali, tepat. Siapa namanya? Iya, Bella. Jadi jawaban temanmu Bella ini benar. Sebenarnya jawabannya kelompok PSK ini benar, tapi penjelasannya yang kurang tepat. Nanti dilengkapi oleh kelompoknya Bella. Ya, Ibu anggap sudah paham semua. Oke. Baik, setelah diskusi tadi, berarti materi yang Ibu sampaikan sudah selesai, sudah tersampaikan semua. Untuk menutup, sebelum menutup kegiatan perkuliahan kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita. Siapa yang bisa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Hesti Reza. Menurut saya, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu proses menyusui itu ada 3 tahapan, yaitu mamogenesis, laktogenesis, dan galaktogenesis. Terus prinsip menyusui itu adalah supply and demand, di mana semakin sering payudara dikosongkan, maka payudara akan mengirim sinyal ke otak untuk memproduksi ASI. Lalu jenis-jenis ASI kolostrum hari ke-1 sampai 5, ASI transisi dan ASI matur. Oke, benar sekali ya. Kesimpulan kita hari ini sudah disampaikan oleh Mas kita, artinya mahasiswa sudah memahami bagaimana fisiologi menyusui. Ya, pesan kunci untuk kita calon-calon bidan profesional ya, bahwa yang pertama laktasi itu adalah proses yang fisiologis. Jangan sampai terjadi patologi. Jadi ingatkan bahwa laktasi itu fisiologis, karena dia adalah proses yang alami, dipersiapkan sejak kehamilan, namun sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tadi faktor yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, hormon dan pikiran saling bertaruhan. Ya, jadi ketika hormon tadi terutama oksitosin, hormon kasih sayang, ketika dia diganggu oleh suasana yang tidak nyaman, stres, dia tidak bekerja, akibatnya ASI tidak bisa dilakukan. Kemudian apa peran bidan kita yang krusial? Ya, edukasi sejak masa antenatal. Ya, makanya kalau ada kelas-kelas kami masukkan teori materi tentang persiapan menyusui, sehingga dia klien kita ini nanti siap menyusui. Ya, tidak lagi terkejut bahwa menyusui itu seperti ini, seperti itu. Jadi dia rileks sehingga akan berhasil dalam proses menyusui. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga perkuliahan ini bermanfaat untuk kalian menjadi bidan-bidan profesional. Maaf bila ada salah dalam menyampaikan. Ibu tutup perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah contoh video pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.